Logis yang agak mengerikan, yaitu fakta yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa India dengan Indonesia itu memiliki kultur yang mirip. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman sahabatku semuanya, ini baru kemarin ya, 2 hari yang lalu itu pengumuman resmi dari KPU Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mengumumkan hasil pemenang Pilpres dan hasil pemenang caleg, DPRD, dan semuanya sudah diumumkan. Dan untuk Pilpres itu pemenangnya yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presidennya. Selamat kepada Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Mudah-mudahan menjadi presiden yang dan wakilnya menjadi yang amanah, yang bisa membangun Indonesia semakin maju, semakin ke depan. Dan mudah-mudahan rakyat didahulukan, bukan hanya pencapaiannya didahulukan, tapi juga rakyatnya didahulukan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang bisa mengayomi semua masyarakat dan menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan presiden golongan. Terima kasih buat semuanya. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin tuh kan aku tuh ngebahas nonis tuh, kirain sama aku itu nona manis. Ternyata setelah gue cek dan gue tanya sama teman-teman, ternyata nonis itu adalah non Islam. Baru denger, biasanya kan disebutnya itu kan non Muslim. Baru kali ini Ramadan ini aku tuh denger nonis. Waduh, kirain nona manis, ternyata non Islam gitu ya. Ya, itu sedang viral guys di Indonesia sana, di negaraku gitu, sedang viral nonis katanya. Oke, tapi aku nggak akan ngebahas itu. Yang aku bahas sekarang tentang dimana ada seorang tokoh dari Indonesia itu, ini juga tokoh agama juga, jadi tokoh publik juga ya. Beliau ini membuat satu persamaan antara Indonesia dengan India. Ternyata setelah aku dengerin dari statement by statement beliau, ternyata benar juga. Aku pikir-pikir gitu. Seperti apa sih? Biar kita nggak penasaran, kita nonton aja langsung di videonya guys. Ini dia guys. Logis yang agak mengerikan, yaitu fakta yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa India dengan Indonesia itu memiliki kultur yang mirip sebenarnya. Dan Indonesia memiliki hubungan keberagamaan dengan India itu selama 1000-an tahun. Maka kalau misalkan di India begitu, di Indonesia pun begitu. Jadi kalau misalkan Baraya menganggap India jorok banget sih, coba sedikit ngaca. Misalkan gini ya, sungai di India kotor, di Indonesia juga. Orang India itu suka bersih-bersih rumah, tapi langsung dibuang ke jalanan sampahnya. Orang Indonesia juga sama kan, seperti itu. Jadi kotornya India itu sebenarnya sama dengan Indonesia, cuman mereka ada di titik yang lebih tinggi gara-gara penduduk mereka lebih banyak. Tapi secara kultur, masyarakat India dengan Indonesia itu sama. Seandainya penduduk India sama padatnya dan sama banyaknya dengan orang India, kemungkinan besar kita menjadi salah satu negara terkotor menyamai India juga. Kan ya, pikirannya juga seperti itu, karena memang bener gak? Coba, makanya sekali lagi, coba cek apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh masyarakat India, di Indonesia pun dilakukan gitu. Yang pipis sembarangan selagi nemu tembok gitu kan, di sini juga banyak yang seperti itu. Bakar sampah, ya sama di sini juga seperti itu. Kemudian nggak mau bersihin orang kotoran-kotoran atau sampah-sampah di luar, ya sama, semuanya sama seperti itu. Jadi daripada kita misalkan ngejekin orang India sebagai perindapan yang kotor, jorok dan sebagainya,
dalam hal ini kita harus ngaca bahwa kalau misalkan India seperti itu gara-gara kultur, kita juga sebenarnya sama. Maka mari kita sama-sama menjaga lingkungan, mari kita sama-sama memperbaiki kultur kita agar lebih ramah terhadap lingkungan dan agar menjadi bangsa yang beradab. Sebentar lagi maghrib. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih guys, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi mau buka puasa. Jangan lupa persiapkan makanan di depan kita dan minuman yang sudah sediakan untuk berbuka puasa. Dan selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya yang sedang menjalani ibadah puasa. Buat umat muslim, teman-teman saudaraku semuanya, selamat berbuka puasa. Karena bentar lagi udah berbuka puasa sekitar 1,5 jam kalau di Malaysia ya, sekitar 1,5 jam atau lebih lah gitulah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima Allah menjadi penyelamat untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, bener sih kata Guru Gembul tadi ya. Ini adalah tokoh dari Indonesia ya. Beliau ini seorang pemikir. Beliau ini, gue sering sekali nonton video-video beliau tentang ketika beliau podcast kah atau ketika di channelnya beliau gitu. Aku sering nonton pembahasan dari Guru Gembul ini gitu. Dan di pembahasan yang ini, beliau ini kan membahas tentang India dengan Indonesia. Ternyata benar setelah aku pikir-pikir gitu ya. Ternyata benar guys. Ada kesamaan di kita dengan di India gitu. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat sejarah dari sejarah Indonesia itu memang iya. Karena Indonesia dulunya, sebelum menjadi Indonesia dulu, itu agamanya di daratan Indonesia itu ialah agama Hindu. Dan sangat kental dengan India, seperti kebiasaan orang-orang India lah gitu guys. Jadi mungkin itu salah satunya kenapa Indonesia itu sangat mirip, bukan hanya mirip, mungkin sama ya, dengan ada kesamaan lah, mungkin perbedaannya mungkin dikit gitu dengan India gitu. Mungkin dari hal itu juga sih, bener juga. Setelah aku pikir-pikir omongan Guru Gembul ini memang iya ya. Iya. Kita kadang ya aku lihat di komentar-komentar gitu ya. Apalagi di meme-meme di TikTok gitu, di sosial media itu yang ngatain, apalagi di waktu G20 di India itu. Waduh, itu banyak tuh yang ngatain India kotor lah, India inilah, India. Bener kata Guru Gembul tadi, ngaca, sadar diri. Bener, sadar diri coy. Di tempat kita itu sama coy, sekurang lebih dengan India gitu. Oh iya ya, kebetulan aja waktu kita ada G20 itu diletaknya tuh di Bali. Kenapa di Pulau Bali? Di Pulau Bali itu nggak seberapa luas pulaunya gitu. Jadi orang-orang yang datang ke G20 itu ya nggak datangnya ke Bali gitu. Nggak datang ke Pulau Jawa, nggak datang ke Jakarta. Mungkin itu ya salah satunya kenapa nggak di G20 itu nggak diletak di Jakarta pada waktu di Indonesia ya. Lupain itulah. Ya mungkin itu juga alasannya. Tapi ya mungkin juga ada alasan lain ya mungkin ya. Tapi kenapa ya netizen kita itu ngatain India pada waktu G20 di India itu, karena kan ada di banyak sosial media tuh ngatain India kotor lah gitu lah, inilah, sampai ditutupin kekotorannya lah, sampai ditutupin kekumuhannya lah. Bener kata Guru Gembul tadi, ngaca, ambil kaca, ambil cermin, bercermin gitu kan, artinya ngaca itu bercermin guys gitu. Iya juga ya. Tapi jangan bercermin ke cermin, nanti kelihatan kotornya. Terus bercermin ke apa dong? Ke apa ya? Ke batok kelapa mungkin ya. Iya bener kata Guru Gembulnya ada benernya juga gitu. Seharusnya kita itu sadar diri lah gitu. Jangan sok-sokan ngomong ngatain negara orang, ngata-ngatain negara orang, apalagi sampai jatuhnya menghina gitu. Sedangkan di tempat kita sendiri itu jauh
kotor juga gitu. Iya juga ya, ada kesamaan, ada kemiripan dari India. Sebenarnya banyak sih kemiripannya dengan India itu, kalau kita pikir-pikir loh. Bener. Ayo kita pikir-pikir sama-sama. Banyak loh kemiripan kita dengan India itu sebenarnya. Mungkin ya dari segi bahasanya aja ya, kita itu beda dengan mereka. Kalau segi kultur budayanya hampir sama kayaknya. Untung aja di di Indonesia ini udah masuk agama Islam, dan hampir mayoritas Islamnya di Indonesia, dan menjadi yang terbesar juga di dunia gitu. Salah satu yang terbesar gitu ya. Dan India masih kental dengan Hindunya, meskipun ada juga Islamnya di sana gitu, tapi masih kalah dengan Indonesia gitu. Mungkin itu sih yang perbedaannya dari budaya juga. Seandainya Indonesia masih Hindu, mungkin sama juga kayaknya, lebih kurang sama lah. Tapi alhamdulillahnya aku dilahirkan sebagai umat Islam di sana. Amin gitu ya. Ya apapun itu guys, apapun itu, mudah-mudahan kita ke depan lebih bercermin lagi, lebih matang lagi berpikirnya. Jangan mudah mendengar berita-berita yang nggak benar dari orang-orang di sana, yang hanya menjelekkan negara lain, membaguskan negara sendiri, sedangkan negara sendiri lebih buruk dari negara yang dia jelekkan gitu guys. Jadi berpikirlah secara jernih, berpikirlah secara dewasa. Kita harus bisa lebih dewasa lagi kalau kita mau maju. Karena percuma kita pembangunan di mana-mana, jalan begitu bagusnya, gedung tinggi-tinggi, tapi IQ dari manusianya rendah, itu percuma guys. Kita bukan disebut negara maju. Bahkan kita akan menjadi ejek-ejekan dari negara-negara lain karena IQ kita masih rendah. Kita gampang terprovokasi, gampang diadu domba. Kita harus ubah itu semua agar kita menjadi manusia yang lebih maju dari perkembangan zaman pada saat ini guys. Gitu. Karena kalau kita lihat dari negara-negara maju yang lain, seperti contohnya Malaysia ini orang-orangnya juga berubah mengikuti zaman. Perubahannya itu, pemikirannya itu, IQ-nya itu, pemikirannya itu juga berubah guys gitu. Sedangkan di kita, aduh, ya gitu deh. Gua gak akan terusin itulah, nanti aku dihujat nanti. Oke lah, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah deh. Jangan lupa sholawat guys.